Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dalam acara Open House pagi hari ini. Pada acara Open House hari ini, kami akan memperkenalkan Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau kepada masyarakat luas. Baik, kita akan memulai acara Open House kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Namun, kami akan memandu secara iman Kristiani. Untuk doa pembukaan, mohon dengan kasih Bapak Pendeta Ferry Novianto untuk membuka di dalam doa. Kepada Bapak kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu sekalipun di dalam media elektronik seperti saat ini. Namun demikian kita tetap masih boleh bersyukur kita bisa bersama bertemu, dan Sekolah Kasiobel sejenak akan memperkenalkan diri tentang bagaimana dan juga pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama awali pertemuan kita dengan doa. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang di luar kekristenan, Bapak Ibu bisa berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Saya akan memimpinnya secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung bagaimana perjalanan proses pendidikan daripada Sekolah Kasiobel. Ya Tuhan, kami sungguh berharap biarlah acara ini Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang akan pimpin sehingga dari awal, pertengahan sampai akhirnya dapat berlangsung dengan baik. Setiap jaringan internet maupun aliran listrik di tempat kami ataupun di tempat Bapak Ibu yang mengikuti akan acara ini, mohon anugerah-Mu sehingga dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami tidak terganggu di dalam mengikuti proses malam kali ikan lagi. Baik, sebelum kita memasuki acara Open House ini lebih jauh, terlebih dahulu saya akan membacakan peraturan supaya acara kita boleh berjalan dengan tertib dan tidak ada kendala jika kita bekerja sama. Baik, saya akan membacakan 3 peraturan ketika kita mengikuti acara Open House hari ini. Yang pertama, supaya acara dapat berjalan dengan baik, kami mengharapkan kepada orang tua untuk mematikan mikrofon agar tidak ada kebocoran suara. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau, boleh menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, dan kami juga nantinya akan membuka sesi tanya jawab di akhir acara. Dan segala kendala mengenai jaringan, boleh menghubungi kontak person yang disediakan dengan nomor telepon 0822 7919 4590. Saya ulangi, dengan nomor telepon 0822 7919 4590. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan para guru, staf karyawan, dan juga koordinator lokasi. Dan kita juga akan menyaksikan video introduction. Selamat menyaksikan.
Baik, kita sudah menyaksikan video perkenalan dari guru-guru di sekolah Kasiobel. Selanjutnya, saya kembali mengingatkan untuk menerapkan 3M. Meski dalam kondisi pandemi, kita juga harus tetap menerapkan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari bersama kita mematuhi protokol kesehatan agar dapat menekan angka penyakit virus corona. Baik, selanjutnya kita akan masuk berkenalan dengan Bapak Koordinator Lokasi Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Benoni Otniel Priyo Utomo. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu masyarakat Lubuk Linggau. Terima kasih telah berpartisipasi di dalam acara Open House Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau. Dan saya mengucapkan selamat datang di dalam acara ini bagi Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini mengikutinya. Di tahun ini memang secara khusus kita mengadakan acara Open House yang pertama kali secara virtual Bapak Ibu. Dan di dalam acara Open House tahun ini, Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau mengangkat satu tema Heal the World, Command Your Man. Ya, kita tahu sendiri Bapak Saudara bahwa seluruh dunia saat ini sedang dilanda pandemi virus corona. Pandemi ini memberikan satu dampak-dampak yang merubah situasi maupun budaya yang biasanya kita jalani di dalam kehidupan kita. Ada banyak masyarakat tentunya yang terkena pandemi ini secara langsung. Salah satunya adalah penurunan ekonomi yang cukup dirasakan. Dan di dalam dunia pendidikan, pandemi ini juga memberikan satu dampak yang nyata, yaitu pendidikan saat ini semuanya berjalan secara virtual atau berjalan secara online streaming. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan siang hari ini kami dari Sekolah Kasiobel ingin memperkenalkan program-program ataupun penekanan-penekanan pendidikan yang kami jalankan sebagai Sekolah Kristen Kasiobel Lubuk Linggau. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu akan dibawa untuk semakin mengenal apa yang dijalankan oleh unit TK di dalam masa pandemi maupun di dalam masa konvensional atau pendidikan seperti biasa. Begitu pula di dalam unit SD. Bapak Ibu juga nanti akan melihat dan diperkenalkan kepada guru-guru, staf, dan juga segala aspek penekanan daripada pembelajaran di unit TK maupun di unit SD. Bapak Ibu, kami Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau membawa satu visi bahwa kami ingin menjadikan setiap generasi bangsa menjadi generasi yang unggul dalam ilmu, berakhlak mulia, dan memiliki integritas hidup yang benar. Oleh sebab itu kami ingin menekankan kompetensi anak semakin hari, anak boleh semakin unggul di dalam ilmu pengetahuan. Tetapi bukan hanya sekedar unggul di dalam ilmu pengetahuan, tetapi kami juga ingin menekankan sikap karakter, integritas anak begitu ketika mereka belajar. Jadi hati anak, cara hidup anak, spiritual anak juga kami pedulikan. Bukan hanya sekedar sebagai siswa, tetapi siswa juga bisa berkontribusi di dalam pembelajaran yang dialogis bersama dengan guru-gurunya dan juga bisa menjadi sumber daripada pembelajaran itu sendiri. Bapak Ibu, tentunya di dalam situasi seperti ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Untuk mencapai proses pendidikan yang menekankan kompetensi, sikap, dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, Sekolah Kasiobel berusaha untuk menjawab daripada situasi ini, yaitu salah satu dari misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat, secara khususnya di dalam kota Lubuk Linggau ini. Oleh sebab itu nanti di acara ini Bapak Ibu akan mendapatkan promosi di akhir daripada acara Open House Sekolah Kasiobel ini berkaitan dengan tahun ajaran
yang baru di tahun depan berkaitan dengan pendaftaran siswa baru baik di unit TK maupun di unit SD. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara Open House Sekolah Kristen Kasih Yobel Lubuk Linggau. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari koordinator lokasi Sekolah Kasih Yobel Lubuk Linggau, dan kami juga mau menyampaikan bahwa Sekolah Kasih Yobel memiliki visi dan misi, di antaranya visi Sekolah Kasih Yobel Lubuk Linggau menjadi sekolah Kristen berkualitas yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Sekolah Kasih Yobel Lubuk Linggau juga memiliki misi, di antaranya memberi kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan berkualitas. Dan yang kedua, mengembangkan potensi siswa secara optimal, berbudi pekerti luhur, dan mampu berperan dalam masyarakat global berdasarkan iman Kristiani. Dan kami juga mau menyampaikan kabar gembira bagi Bapak Ibu Saudara yang mendaftarkan putra-putri Anda pada bulan Januari hingga dari bulan November hingga bulan Januari, Anda mendapatkan potongan sebesar 25%. Jadi mari kita mengajak rekan saudara maupun teman untuk mendaftarkan putra-putrinya di Sekolah Kasih Yobel Lubuk Linggau. Kita akan masuk kepada acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan presentasi dari Kepala TK yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Christina Lambautu. Kepada Ibu Christina, kami persilakan. Selamat pagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, secara khusus buat orang tua yang ada di luar sana yang ingin mengenal Sekolah Kasih Yobel lebih dekat lagi. Pagi hari ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Christina Lambauto, STH Magister of Art Christian Education, akan mempresentasikan tentang Sekolah Kasih Yobel secara khusus di unit Taman Kanak-kanak. Sesungguhnya sejak dini anak dipersiapkan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta perubahan zaman yang semakin berkembang yang akan mereka hadapi ke depan. Melalui beberapa aspek pengembangan diri, yaitu agama, moral, sosial, kognitif, motorik, dan seni yang mereka terima di PAUD membuat mereka menjadi anak yang mandiri dan siap melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan anak, maka TK Kasih Yobel hadir di Kota Lubuk Linggau sebagai lembaga pendidikan Kristen untuk menjawab kebutuhan orang tua akan pendidikan Kristen yang memberi pelayanan pendidikan yang terjangkau dengan harga murah dan berkualitas. Secara keseluruhan, kurikulum yang diberikan kepada anak didik dipadukan menjadi 4 aspek pengembangan. Yang pertama, aspek iman. Yang kedua, aspek karakter atau sosial emosional. Yang ketiga, aspek pengetahuan. Dan yang keempat, aspek skill atau keterampilan. Kurikulum TK Kasih Yobel mengacu pada kurikulum 2013. Namun, kami harus menyesuaikannya dengan visi dan misi Sekolah Kasih Yobel secara keseluruhan. Adapun penerapannya tentu tidak dititik beratkan pada satu arah,
tetapi secara dialogis, di mana guru melihat murid dalam keberadaannya sebagai manusia yang utuh. Mereka harus memahami dirinya begitu berharga di hadapan Tuhan, dan mereka adalah bagian daripada proses pendidikan yang ada di TK Kasiobel, sehingga secara holistik mereka akan dibawa untuk memahami bahwa mereka adalah pendukung berjalannya kurikulum dengan baik. Artinya murid punya peran aktif di dalam keberlangsungan proses pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena itu penekanan kurikulum TK Kasiobel dititik beratkan pada beberapa unsur penting dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar dengan bermain. Mereka akan dibawa untuk bermain sambil belajar memahami akan banyak pengetahuan yang bisa dibuktikan atau dipraktekkan di dalam keberadaan mereka sebagai anak usia dini. Yang kedua, belajar untuk beriman kepada Tuhan Yesus dengan mengikuti etika kekristenan. TK Kasiobel menekankan tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus melalui setiap etika-etika pengajaran-pengajaran yang diberikan. Salah satunya ada morning devotion. Artinya setiap pagi kami akan memberikan kepada mereka firman Tuhan untuk mereka dengar, renungkan bersama-sama, sehingga bertambah-tambah hari mereka terus memahami kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan muncul kehidupan yang benar-benar mengikuti akan karakter Kristus di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, belajar untuk memahami, meniru, dan melakukan. Ini adalah pola pembiasaan yang kami akan terapkan kepada mereka, bahwa ketika mereka ada di TK Kasiobel, mereka akan memahami banyak pengetahuan, mereka akan meniru setiap arahan guru, tetapi juga mereka akan melakukan sebagai gaya hidup, baik di sekolah maupun mereka di rumah masing-masing. Dan yang keempat, belajar untuk menceritakan ulang dan juga pembelajaran proyek. Mereka harus menceritakan kembali apa yang menjadi bagian penting di dalam pembelajaran sepanjang hari. Mereka akan diajarkan untuk berbicara, berkomunikasi, menceritakan pemahaman mereka, pengertian mereka, dan melakukan proyek-proyek yang kami akan berikan tiap-tiap hari untuk perkembangan keenam aspek pendidikan yang mereka tempuh di pendidikan usia dini. Adapun indikator visi dan penerapan kurikulum di TK Kasiobel yaitu penerapan kurikulum K13 yang disesuaikan dengan visi misi sekolah Kasiobel memiliki indikator pencapaian, yaitu unggul di dalam iman melalui kegiatan rohani. Setiap hari mereka harus mengikuti devosi, dan ada praktek-praktek ketaatan firman Tuhan yang mereka harus buktikan tiap-tiap hari di dalam sikap mereka, baik di kelas ataupun di rumah mereka masing-masing. Ada kegiatan Paskah, ada kegiatan Christmas, dan ada kegiatan pelayanan sosial di mana kami akan membawa mereka untuk dari dini memahami bahwa mereka pun adalah bagian daripada pelayanan gereja. Yang kedua, unggul di dalam karakter melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku yang baik sebagai bentuk daripada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23 di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, unggul di dalam pengetahuan. TK Kasiobel adalah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang memang tentunya pada umumnya di usia-usia seperti itu anak-anak perlu diimbangi dengan bermain, tetapi pengetahuan akan dikembangkan, pengetahuan akan diberikan, dan melalui sains, melalui language, melalui counting, mereka akan dibimbing untuk siap masuk ke tingkat sekolah dasar. Yang keempat, unggul di dalam skill atau keterampilan. Potensi diri dikembangkan
membawa mereka untuk melihat potensi diri mereka secara musik, boleh menampilkan tarian ataupun dance yang benar-benar boleh mengarah kepada penyembahan akan Allah. Ada kemampuan-kemampuan berbahasa yang akan dikembangkan. Dalam hal ini bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Dan juga ada kemampuan-kemampuan lain di bidang seni. Dan yang terakhir, unggul di dalam kemandirian diri. TK Kasiobel akan membawa anak didiknya untuk siap memasuki sekolah dasar, baik secara kognitif, baik secara sosial emosional, baik secara seni, moral dan agama. Proses kegiatan pembelajaran di TK Kasiobel sebelum pandemi. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK Kasiobel sebelum pandemi, biasanya kami melakukan dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin terbagi atas kegiatan awal, yaitu di mana anak-anak dilatih untuk bersikap sopan dan santun kepada guru-guru yang mengajar mereka di sekolah. Mereka datang dengan memberikan salam. Mereka berbaris untuk melatih kehidupan yang disiplin dan juga teratur. Ada kegiatan inti. Kegiatan inti adalah proses atau aktivitas belajar yang dilakukan kurang lebih 1,5 jam yang berfokus pada 6 aspek pengembangan dengan pengawasan yang ketat. Mengingat kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan pengawasan dari guru. Ada kegiatan pendampingan yang guru lakukan. Ada kegiatan kerohanian yang dilakukan. Ada konseling yang diberikan kepada mereka. Ada pembinaan-pembinaan yang akan membawa mereka untuk melihat keberadaan mereka sebagai anak usia dini yang juga berharga di mata Tuhan. Ketiga, kegiatan akhir. Kegiatan akhir adalah kegiatan penutup. Setelah semua pembelajaran telah selesai, maka guru akan menuntun mereka untuk mereview semua kegiatan-kegiatan itu. Apakah mereka memahami akan tujuan daripada kegiatan yang diberikan tiap-tiap saat ketika mereka ada di sekolah. Ada kesempatan mereka bisa sharing, ada kesempatan mereka bisa berdoa bersama-sama, dan juga melakukan praktek ketaatan akan firman Tuhan yang didengarkan tiap-tiap pagi saat devosi. Dan terakhir, mereka berdoa sebelum pulang ke rumah. Dan ada satu kebiasaan TK Kasiobel, selalu mengucapkan moto atau semangat TK Kasiobel sebelum belajar ataupun sesudah belajar atau akan pulang ke rumah. Yang pertama, datang tidak terlambat. Yang kedua, belajar dengan semangat. Yang ketiga, selalu patuh dan hormat supaya jadi berkat. Yes, yes, yes. Kegiatan yang dilakukan yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ditawarkan di TK Kasiobel, yang diberikan di TK Kasiobel, yaitu yang pertama, ada field trip. Field trip dilaksanakan setahun 2 kali untuk kelompok A dan juga kelompok B. Ada musik. Dalam hal ini kami selalu melatih mereka untuk bermain pianika dengan begitu baik. Ada tarian atau dance yang diberikan, dan apa yang mereka sudah latih ini mereka akan tampilkan pada saat graduation, pada saat acara-acara Natal atau Paskah bersama. Ada art. Dalam hal ini ada aktivitas keterampilan yang mereka harus buat tiap-tiap saat untuk melihat potensi diri mereka masing-masing. Ada Mandarin. Kami punya guru Mandarin yang begitu fasih berbahasa Mandarin dan melatih mereka untuk cakap di dalam mengkomunikasikan bahasa Mandarin, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ada English course yang mereka harus pelajari sebagai modal besar bagi mereka untuk melihat pendidikan secara global di perkembangan dunia hari ini, bahwa bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu penting untuk dimengerti anak usia dini demi perkembangan pendidikan mereka di masa yang begitu canggih hari ini. Proses pembelajaran selama masa pandemi tentu kita tahu bersama, sesuai
bisa melalui Google Meet, rekaman video, foto, ataupun Google Doc, ataupun orang tua datang langsung ke sekolah untuk mengembalikan. Demi kelancaran proses belajar, orang tua akan selalu dibimbing oleh tim atau guru-guru yang fasih dengan menggunakan Google Meet melalui tutorial yang diberikan kepada mereka yang dikirimkan kepada orang tua, supaya orang tua tidak gaptek, orang tua tidak ketinggalan. Kami akan bimbing terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu diberlakukan melalui Google Meet. Fasilitas penunjang pembelajaran di TK Kasiobel. Yang pertama, masyarakat Lubuk Linggau sudah tahu secara keseluruhan bahwa sekolah Kasiobel memberikan biaya yang terjangkau untuk anak-anak didik boleh dapat menerima pendidikan yang baik. Kedua, ada apresiasi yang diberikan berupa 1 buah sepeda untuk anak yang menuntaskan 6 aspek perkembangan belajar selama kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, kelas yang dilengkapi AC dan audiovisual. Ada mobil antar jemput, ada kelas musik, kelas art, kelas Mandarin, kelas Inggris. Ada halaman sekolah yang begitu luas, dan tentu untuk kemajuan ke depan terus-menerus sekolah Kasiobel akan membangun gedungnya menjadi lebih baik lagi demi kenyamanan anak didik yang bersekolah di tempat di sekolah Kasiobel. Ada alat bermain yang ada di dalam ruangan ataupun yang ada di luar ruangan. Kemudian dan yang terakhir, ada guru-guru yang berpengetahuan. Mereka adalah guru-guru yang berpendidikan. Mereka adalah guru-guru yang loyalitas, yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, yang melayani dengan penuh kasih Kristus. Sekolah Kasiobel memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh mempercayakan anak-anaknya dimulai dari usia dini, yaitu taman kanak-kanak, untuk boleh mengecap pendidikan di TK Kasiobel. Dan biarlah kita boleh menjadi satu tim di dalam mendidik anak-anak kita. Orang tua adalah rekan kerja sekolah untuk mendidik anak-anak di rumah. Guru adalah pendamping bagi anak-anak selama di sekolah untuk mengarahkan mereka melihat pendidikan itu yang secara luas adanya dan mengarahkan mereka untuk siap memasuki tingkat sekolah dasar ke depannya ketika mereka selesai dari taman kanak-kanak Kasiobel. Baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari Kepala TK, dan sekaligus kita berkenalan dengan Dewan Guru yang ada di unit TK Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau. Dan kembali kami mengingatkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya seputar Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau, baik di unit TK maupun unit SD, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan nanti akan di akhir acara juga akan ada sesi tanya jawab. Dan selanjutnya saya kembali membacakan hal penting yang luar biasa yang ditawarkan Sekolah Kasiobel. Jika putra-putri Anda boleh memperoleh prestasi, juara 1 akan mendapatkan uang SPP free selama 1 tahun, dan jika mendapatkan juara 2 akan mendapatkan uang SPP free selama 6 bulan, dan jika peringkat 3 akan mendapatkan free uang SPP selama 3 bulan, itu untuk unit SD. Dan untuk siswa terbaik di unit TK akan mendapatkan 1 buah unit sepeda. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada acara selanjutnya. Jika tadi kita sudah berkenalan dengan guru-guru di unit TK dan juga Kepala TK, selanjutnya kita akan berkenalan dengan guru-guru di unit SD. Dalam hal ini, penyampaian presentasi akan disampaikan oleh Kepala SD. Dalam hal ini disampaikan juga oleh Ibu Christina Lomboto. Kepada Ibu Christina Lomboto, kami persilakan.
tombol yang C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Ya, balik lagi. Oke. Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ibu, sekolah Kasiobel tidak hanya memiliki taman kanak-kanak Kasiobel, tetapi juga mempunyai sekolah dasar Kristen Kasiobel. Dan pada tahun ajaran 2021-2022, sekolah dasar Kristen Kasiobel akan memasuki tahun yang kelima. Artinya di tahun itu ada angkatan ke-6 yang akan menjadi kelas 6. Karena itu siang hari ini saya akan memberikan atau mempresentasikan tentang sekolah dasar Kristen kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan sekolah dasar Kristen Kasiobel. Sekolah dasar Kristen Kasiobel merupakan kelanjutan proses pembelajaran dan pembinaan daripada peserta didik yang berasal dari TK Kasiobel, tetapi juga diperuntukkan untuk semua anak yang ada di Kota Lubuk Linggau yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah dasar, atau pada orang tua yang sedang mencari sekolah dasar Kristen yang akan dipilih untuk memindahkan anaknya untuk dibimbing menurut ajaran Kristiani. Sebagai sekolah dasar Kristen, kami memiliki tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan, unggul, dan berkarakter Kristus. Kami berharap setiap peserta didik memiliki kecerdasan secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sesuai dengan visi dan misi sekolah Kasiobel, kami menyelenggarakan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas dalam kacamata Christian worldview untuk membentuk pengetahuan dan karakter anak di dalam menghadapi perubahan zaman. Setiap peserta didik akan diajar untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap setiap tema pembelajaran, yang artinya bahwa di setiap tema pembelajaran peserta didik diajar untuk menerapkan ilmu pengetahuan di dalam lingkup sosial anak dan diajar untuk menemukan Allah di dalam ilmu pengetahuan. Sekolah dasar Kristen Kasiobel menggunakan kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan K13 yang disesuaikan dengan visi misi sekolah Kasiobel. Kami mencoba memberikan satu penegasan tentang kurikulum K13, tetapi di dalam bentuk yang lebih plus atau positif. Apa saja kurikulum yang ditawarkan
tahun akan berbeda, dan tahun ajaran 2021 sampai 2022 adalah terambil berdasarkan daripada kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu Amsal 9 ayat 10 dan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Permulaan hikmat adalah takut, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tema ini akan direfleksikan dalam pembelajaran yang dialogis, kritis, dan reflektif. Proses kegiatan pembelajaran di SD Kasih Yobel Lubuk Linggau. Ada kegiatan rutin. Di dalam kegiatan rutin, peserta didik akan dibawa untuk memiliki pembiasaan bahwa mereka adalah penerus bangsa. Mereka harus memahami yang namanya baris berbaris, dan kami menyebutnya dengan morning stand in line. Selanjutnya ada morning devotion. Setiap pagi mereka harus mendengar firman Tuhan sesuai dengan tema besar setiap tahunnya, khususnya tahun ajaran 2021-2022. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dari kecil mereka akan diajarkan untuk boleh hidup takut akan Allah, mendengarkan firman Allah dengan benar. Ada briefing class untuk membawa mereka untuk memahami tujuan dan maksud pembelajaran yang akan diberikan kepada mereka tiap-tiap hari oleh guru di kelas masing-masing. Ada kegiatan budaya literasi yang kami akan arahkan kepada mereka, bicara tentang minat, kesukaan, pola pembiasaan bahwa anak harus suka mencintai buku sebagai bagian daripada pengetahuan, pengembangan pengetahuan mereka. Ada kegiatan inti, tentunya kegiatan inti yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara dialogis. Ada project class, mereka akan praktek, mereka akan mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan motorik halus dan kasar mereka. Mereka akan berlatih untuk bicara di depan, mempresentasikan apa yang mereka sudah pelajari, dan juga menceritakan ulang apa yang mereka sudah terima melalui satu proyek yang diberikan guru di kelas. Kegiatan review untuk mengingatkan mereka dari pagi sampai sore hari ketika mereka ada di dalam kelas, ketika mereka menerima pembelajaran, apa saja yang mereka sudah ingat dan pahami, dan apa saja yang perlu mereka perbaiki, dan mempersiapkan mereka untuk memasuki hari esok ketika datang kembali ke sekolah. Adalah kegiatan chapel atau ibadah setiap minggu di hari Jumat. Sebagai wadah pembinaan rohani dan karakter anak, SD Kasih Yobel juga memberikan pelayanan konseling setiap harinya, baik kepada siswa maupun kepada orang tua atau wali murid. Ada pengembangan potensi anak yang direalisasikan langsung di dalam pelayanan gereja ataupun sosial. Sekolah Dasar Kristen Kasih Yobel Lubuk Linggau memberikan kepada peserta didiknya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk membawa mereka melihat potensi diri mereka masing-masing. Tentunya sebagai anak, mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mereka memiliki karunia atau talenta yang berbeda-beda, dan kami akan membawa mereka untuk menemukan potensi diri mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang kami berikan. Yang pertama ada kegiatan sport. Dalam hal ini kami akan mengajarkan kepada mereka tentang swimming atau berenang. Ada native Mandarin, dalam artian anak akan diajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Mandarin. Ada native English, anak diajar untuk terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ada musik yang ditawarkan, gitar, pianika, seruling. Ada paduan suara anak, gabungan daripada setiap anak-anak yang ada di kelas 1 sampai kelas 6.
4 suara, dan mereka akan dibawa untuk melayani Tuhan ketika mereka dibimbing oleh para pelatih atau guru yang ada di Sekolah Dasar Kristen Kasiobel untuk bernyanyi memuji Tuhan melalui paduan suara anak ke gereja-gereja yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ada art dalam hal ini, kami akan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan, keahlian-keahlian di dalam mewarnai ataupun melukis ataupun keterampilan yang lain. Dan yang terakhir ada dance. Mereka juga memiliki bakat tari yang luar biasa tentunya. Di antara mereka Tuhan pasti memberikan kemampuan-kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh mereka boleh melayani Tuhan melalui dance, melalui tari-tarian tradisional ataupun melalui tamborin yang nanti kami ajarkan kepada mereka. Dan ada gelar talenta seperti kurikulum yang plus yang saya katakan tadi, bahwa Sekolah Dasar Kristen Kasiobel Lubuk Linggau membawa anak-anaknya untuk melihat keberadaan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Melalui gelar talenta mereka akan mempersembahkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. SD Kasiobel mulai menggunakan 20% bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajarannya. Tentu ini adalah hal yang baru. Di tahun ajaran yang baru nanti guru-guru dituntut untuk bisa mengkomunikasikan setiap pembelajaran, dimulai dari memulai aktivitas pembelajaran di kelas. Mereka mencoba berusaha bersama-sama, belajar bersama dengan murid untuk membiasakan diri mengkomunikasikannya melalui bahasa Inggris. Proses pembelajaran selama masa pandemi, murid tidak bertatap muka di sekolah, tetapi menggunakan platform Google Meet atau online meeting yang dilakukan sesuai kebutuhan atau sesuai jadwal pelajaran. Semua materi kegiatan belajar akan diberikan seminggu sekali setiap hari Senin berupa worksheet. Orang tua datang ke sekolah untuk mengambil atau di-print melalui Google Doc untuk orang tua yang tidak bisa datang ambil ke sekolah. Demi kelancaran proses belajar menggunakan Google Meet, orang tua akan dibimbing terlebih dahulu oleh tim-tim yang ada melalui guru kelas, melalui tutorial penggunaan Google Meet yang dikirimkan melalui WA group kepada orang tua. Fasilitas penunjang pembelajaran Sekolah Dasar Kristen Kasiobel Lubuk Linggau. Yang pertama, tentu kita tahu bersama bahwa Sekolah Dasar Kristen Kasiobel Lubuk Linggau hadir di Kota Lubuk Linggau untuk menjadi berkat, memberikan satu kesempatan kepada anak-anak bangsa boleh mengecap pendidikan dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitas yang baik. Ada apresiasi prestasi kepada murid. Yang pertama, peringkat 1 akan menerima satu prestasi, yaitu apresiasi yang diberikan kepada mereka yang peringkat pertama adalah bebas SPP selama 1 tahun pembelajaran. Peringkat kedua, bebas SPP selama 6 bulan pembelajaran. Dan peringkat ketiga, bebas SPP selama 3 bulan pembelajaran. Gedung sekolah yang representatif, ada audio visual yang diberikan di kelas-kelas pada saat menyampaikan proyek kelas. Ada library yang terus-menerus akan mengalami pengembangan dan juga perlengkapan daripada setiap buku-buku yang diberikan kepada anak. Ada laboratorium yang disediakan, ada aula yang besar untuk mereka bisa mengikuti chapel atau pertemuan-pertemuan orang tua yang bisa dilakukan di sana. Ada mobil antar jemput yang juga diberikan kepada anak-anak yang mungkin lokasi rumah mereka sangat jauh dari sekolah Kasiobel. Ada guru-guru yang berpendidikan, loyalitas, integritas, melayani dengan kasih. Dan tentunya kita memberikan halaman sekolah yang luas dan asri, dan terus ada pembangunan-pembangunan yang akan dikembangkan tahun demi tahun di dalam sekolah Kasiobel Lubuk Linggau.
Baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari Kepala SD, di mana kami mau memberitahukan bahwa kurikulum SD menggunakan perpaduan K13 dengan Christian Worldview. Jadi, hal ini dilakukan agar terciptanya lulusan berkarakter dan berkualitas. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan syarat-syarat atau ketentuan untuk mendaftar. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pendaftaran, Bapak Ibu boleh mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, menyerahkan fotokopi akte kelahiran sebanyak 1 lembar dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar. Saya ulangi, persyaratan untuk mendaftarkan putra-putri Anda di Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi akte kelahiran sebanyak 1 lembar, dan yang ketiga menyerahkan fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar. Baik, selanjutnya kami kembali mengingatkan bahwa ada pemotongan sebesar 25% bagi Bapak Ibu Saudara yang mendaftarkan putra-putrinya pada bulan November hingga Januari. Mari rekan memberitahukan kepada rekan maupun saudara maupun teman untuk mendaftarkan putra-putrinya di Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau, dan apa saja fasilitas yang didapatkan ketika kita mendaftarkan putra-putri kita di Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau. Untuk unit SD Anda akan mendapatkan baju seragam sebanyak 3 setel, 2 buah logo lokasi, 2 buah kaos kaki, uang pembangunan, uang buku paket, dan map rapot. Untuk unit TK, Anda mendapatkan 3 buah baju seragam, 2 buah logo lokasi, 2 buah kaos kaki, dan uang pembangunan. Baik, selanjutnya kami kembali mengingatkan bahwa kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh menulis pertanyaannya di kolom chat, dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya membuka 2 sesi. Yang pertama, saya akan membuka sesi pertama dengan menjawab pertanyaan secara tertulis. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami, yaitu pertanyaan dari Ibu Paulina, ya. Bertanya, Bapak Ibu pengurus Sekolah Kasiobel, mohon dibantu bagaimana prosedur pindah ke Sekolah Kasiobel dari sekolah lain. Jadi Ibu Paulina bertanya bagaimana syaratnya atau prosedurnya untuk pindah ke Sekolah Kasiobel Lubuk Linggau dari sekolah lain, dan dalam pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Kepala SD, yaitu oleh Ibu Kristina Lombauto. Kepada Ibu Kristina dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Paulina yang boleh memberikan satu pertanyaan yang penting untuk juga didengarkan oleh setiap orang tua yang mungkin sedang mendoakan atau mencari sekolah yang dimana itu adalah sekolah yang benar-benar fokus kepada pembinaan karakter Kristiani. Kami menyambut dengan sukacita Ibu Paulina boleh bergabung dengan Sekolah Kasiobel di unit Sekolah Dasar Kristen. Karena itu saya akan menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana prosedur peserta didik pindahan dari sekolah lain. Oke, yang pertama tentunya Ibu akan mengurus surat pindah dari sekolah yang lama, ya, supaya itu menjadi satu bahan bagi kami di dalam administrasi sekolah. Secara khusus berhubungan nantinya dengan informasi Dapodik kepada pemerintah pusat pendidikan yang ada di pusat. Yang kedua tentu Ibu akan membawa rapor, ya, rapor kenaikan kelas kalau Ibu pindah di tahun ajaran ini di kelas yang berikutnya. Tetapi kalau Ibu pindah mulai per Januari, Ibu pun tentu harus membawa rapor yang sudah diterima di semester ganjil tentunya. Ada 1 lembar akte kelahiran dan 1 lembar
kartu keluarga yang difotokopi oleh Ibu, dan itu menjadi bahan administrasi kami sebagai data pendidikan anak Ibu sendiri. Tetapi jauh lebih dalam lagi, Ibu boleh datang langsung menemui saya di jam kerja pada jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk kita berdiskusi lebih lanjut supaya Ibu lebih yakin memindahkan anak Ibu dari sekolah yang lama ke Sekolah Dasar Kristen Kasiobel Lubuk Linggau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Paulina. Baik, kepada Ibu Paulina mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa disampaikan langsung. Terima kasih untuk waktunya. Untuk saat ini sudah cukup penjelasan dari Ibu Tina. Nanti kalau ada apa-apa saya langsung ke TK menemui beliau. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Paulina yang sudah memberikan pertanyaannya, dan terima kasih untuk Ibu Christina yang sudah menjawab pertanyaan. Tadi juga ada pertanyaan masuk dari Ibu Christine mengenai mobil antar jemput, dan Ibu Christina juga sudah menjawab secara chat bahwa mobil antar jemput di sekolah Kasiobel sudah disediakan. Jadi untuk siswa-siswi yang ingin diantar maupun dijemput sudah ada kendaraannya. Baik, bagi orang tua yang ingin mendaftarkan, silakan daftarkan. Dan sekarang kita akan masuk sesi pertanyaan pertama, masih yang pertama. Jika ada yang mau bertanya lagi secara tertulis, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami masih menunggu, dan kami kembali mengingatkan bahwa Bapak Ibu, jika Anda mendaftar pada bulan November hingga bulan Januari, Anda mendapatkan potongan sebesar 25%, dan jika Bapak Ibu menginginkan anak Anda mendapatkan ilmu yang luar biasa dan dididik secara Kristiani, mengetahui pendidikan, boleh mendaftarkan putra-putri Anda di sekolah Kasiobel. Baik, ada pertanyaan yang masuk lagi, Pak? Belum ya? Belum. Kembali kami mengingatkan tentang visi misi sekolah Kasiobel, bahwa visi sekolah Kasiobel adalah menjadi sekolah Kristen berkualitas yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Misi sekolah Kasiobel memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan berkualitas. Dan kedua, mengembangkan potensi siswa secara optimal, berbudi pekerti luhur, dan mampu berperan dalam masyarakat global berdasarkan iman Kristiani. Baik, ada pertanyaan masuk dari Ibu Anita. Baik, pertanyaan dari Ibu Anita. Bertanya, adakah biaya lain yang dikenakan selain uang pendaftaran? Terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah memberikan pertanyaan. Saya bacakan sekali lagi pertanyaannya. Adakah biaya lain yang dikenakan selain uang pendaftaran? Baik, dalam hal ini, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Kepala TK kita, Ibu Christina. Kepada Ibu Christina, kami persilakan. Terima kasih Miss Nilam yang sudah memberikan pertanyaan, dan kepada Ibu Anita yang boleh berpartisipasi melalui open house kami pada pagi hari ini. Saya akan menjawab bahwa pertanyaan yang diberikan Ibu Anita adalah, adakah biaya lain yang dikenakan selain pendaftaran? Permisi, apakah saya boleh melihat Ibu Anita secara langsung, karena saya ingin bertanya bahwa anak Ibu sesungguhnya akan masuk di unit TK atau di unit SD? Dua-duanya, Bu. Ada satu TK sama satu lagi di SD. Baik. Terima kasih Ibu untuk kepercayaannya kepada kami Sekolah Kristen Kasiobel. Yang pertama saya akan menjawab bahwa di masa pandemi ini kami selama pembelajaran itu diberlakukan secara online, tidak ada tambahan biaya yang akan
dikenakan kepada orang tua, karena kami cukup memahami di masa pandemi ini begitu sulitnya orang tua untuk berpartisipasi di dalam pembiayaan pendidikan jikalau terus-menerus meningkat. Karena itu kami memberikan tawaran yang semurah-murahnya, sangat terjangkau, dan kami akan membuktikan diri bahwa sekalipun harganya sangat terjangkau, tetapi kami tidak main-main di dalam menyelenggarakan pendidikan yang ada di sekolah Kasiobel. Tetapi apabila secara konvensional pendidikan diberlakukan kembali di dalam artian bahwa murid akan bertatap muka dengan guru di sekolah, maka ada biaya yang seharusnya memang akan dibebankan kepada murid, secara khusus biaya field trip. Karena itu berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, di dalam artian kami akan membawa murid belajar secara langsung apa yang mereka terima di sekolah, dan mereka melihat secara langsung tentu memerlukan biaya-biaya yang tentunya saya menjamin kepada ibu bahwa biayanya pun tidak mahal dan sangat murah. Kami akan membantu dengan proses pembayarannya yang boleh diangsur. Demikian Ibu. Dari selagi masa pandemi kami tidak mengenakan biaya field trip kepada anak-anak, tetapi apabila ada pendidikan konvensional mulai dibuka per Januari, kami akan mengenakan biaya field trip kepada anak. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Ibu Christina yang sudah menjawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi oleh Ibu Anita? Nggak ada lagi, cukup. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Baik, kami kembali mengingatkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan saat mendaftarkan putra-putri Anda ke sekolah Kasiobel, yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi akte kelahiran sebanyak 1 lembar, menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Baik, ada yang lagi masuk? Ya, kami juga masih menunggu pertanyaan melewat sesi yang pertama melalui kolom chat. Kembali kami mengingatkan bahwa ada potongan sebesar 25% jika Anda mendaftar pada bulan November hingga Januari. Mari daftarkan putra-putri Anda ke sekolah Kasiobel dengan menerapkan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sudah? Mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi pertanyaan dengan sesi yang pertama ini. Kita langsung masuk pertanyaan sesi yang kedua, yaitu secara lisan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang mau ditanyakan langsung oleh Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai sekolah Kasiobel Lubuk Linggau. Baik, kami kembali menyampaikan bahwa ada kabar gembira jika putra-putri Anda berprestasi di tingkat SD. Jika putra-putri Anda mendapatkan juara 1 atau peringkat 1, akan bebas uang SPP selama 1 tahun, dan jika peringkat 2 akan bebas SPP selama 6 bulan. Jika putra-putri Anda juara 3 akan bebas SPP selama 3 bulan. Mari bersama Bapak Ibu boleh mendaftarkan putra-putri Anda di sekolah Kristen Kasiobel. Dan kami masih menunggu Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara lisan. Silakan mengangkat tangannya yang mau bertanya. Kita akan menyaksikan video. Ya, selamat menyaksikan.
kita sudah menyaksikan video singkat tentang promosi sekolah, dan saya kembali mengingatkan bahwa uang pendaftaran untuk unit SD adalah sebesar 2 juta rupiah, dan apa saja yang didapatkan ketika kita mendaftar, kita mendapatkan 3 buah pakaian seragam, 2 buah logo, 2 buah kaos kaki, uang pembangunan, uang buku paket, dan map rapot. Dan kabar gembiranya, jika Anda mendaftar pada bulan November hingga bulan Januari, Anda akan dapat pemotongan sebesar 25% dari 2 juta menjadi 1.500.000 rupiah. Dan untuk unit TK, uang pendaftarannya sebesar 1 juta rupiah, Anda mendapatkan fasilitas berupa 3 setel pakaian seragam, 2 buah logo, 2 buah kaos kaki, dan uang pembangunan. Dan jika Anda mendaftar pada bulan November hingga Januari, pemotongan juga sama sebesar 25%. Jadi Anda dapat membayar sebesar 750.000 rupiah. Dan perlu diketahui, uang SPP sekolah Kasiobel, baik unit TK maupun unit SD, adalah sebesar 150.000 rupiah per bulannya. Baik, kita akan menutup acara kita pada siang hari ini dengan berdoa, minta dengan kasih Bapak Benoni Otniel untuk menutup acara kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu sekalian di dalam acara Open House secara virtual. Saya selaku koordinator lokal sangat senang sekali kami bisa menyambut dan bersama-sama memperkenalkan Sekolah Kasiobel kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kerinduan hati saya secara pribadi bahwa kita boleh bersama-sama bergandeng tangan antara institusi sekolah bersama dengan keluarga-keluarga, kita membentuk setiap anak-anak kita di dalam kebenaran dan di dalam ilmu pengetahuan. Kita rindu bahwa setiap generasi-generasi berikutnya tetap memiliki kompetensi yang unggul, berkarakter yang mulia, dan tentunya tidak kalah di dalam hal keterampilan. Sebab kita perlu mempersiapkan anak-anak kita di dalam konteks zaman yang terus berubah saat ini. Kiranya Open House ini boleh memperkenalkan siapa kami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian juga dapat menceritakan kebaikan-kebaikan ini kepada saudara, kepada rekan-rekan yang ada di masyarakat luas, sehingga Sekolah Kasiobel juga boleh dikenal dan kita boleh berjalan bersama-sama sebagai satu keluarga untuk terus mendidik anak-anak generasi bangsa selanjutnya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menutup acara Open House secara virtual ini dengan doa. Bapak Ibu Saudara diperkenankan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing, namun saya akan memimpinnya secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh berjumpa secara virtual, streaming online, bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami bersyukur kami boleh mempresentasikan sekolah kami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong setiap kami, memberikan kepekaan kepada kami, ketika kami untuk boleh berjalan, mengemban akan kepercayaan Tuhan, mendidik setiap generasi-generasi selanjutnya. Biarlah Tuhan, Engkau tolong setiap orang tua yang ada, supaya mereka juga Tuhan boleh berikan kepekaan untuk memilih sekolah yang terbaik. Dan biarlah Sekolah Kasiobel juga boleh mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan yang unggul secara pengetahuan dan berkarakter mulia. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, proses pendidikan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong setiap kami. Kami tentunya juga berdoa di dalam situasi pandemi seperti ini. Engkau yang kiranya memberkati setiap usaha pekerjaan orang tua, wali murid yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan
sehingga mereka pun boleh hidup stabil, survive di dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam sistem pendidikan di dalam masa pandemi. Sekalipun manajemen krisis yang kami terapkan, tapi kami berdoa biarlah siswa-siswi kami boleh dengan semangat mereka terus mencintai pembelajaran yang ada. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari Sekolah Kasih Yobel menyampaikan terima kasih dan kiranya kita boleh berjumpa kembali dalam hubungan guru dan wali murid di tahun ajaran yang akan datang. Tuhan memberkati setiap kita semua. Terima kasih, selamat siang.